Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran fisika kita yaitu tentang getaran dan gelombang. Untuk pembahasan getaran kita sudah bahas waktu di kelas, jadi Ibu akan menerangkan tentang gelombangnya saja ya. Nah, gelombang itu banyak sekali macamnya, silahkan cari dari sumber manapun mengenai macam-macam gelombang. Nah, karena Ibu hanya akan menjelaskan tentang gelombang transversal aja yang merupakan dia bagian dari gelombang mekanik. Jadi macam-macamnya silahkan dicari, dari manapun silahkan boleh dan ditulis di buku ya. Nah, ini ada salah satu contohnya adalah gelombang transversal. Yang akan Ibu ambil adalah gelombang tali yang diusikan. Mungkin kamu pernah membayangkan sebuah tali kamu usikan seperti itu dan membentuk sebuah gelombang seperti ini ya. Nah, apa sih yang dikatakan dengan satu gelombang? Nah, satu gelombang itu apabila dia terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Atau misalnya biar Ibu permudah, jadi satu gelombang itu ketika dia bagiannya ada 4, yaitu misalnya dari pakai pulpen merah ya, dari A ke B itu adalah 1, A ke B 1, kemudian dari B ke C berarti dari A ke B 1, B ke C 2, kemudian ke dari ini dari C ya, kemudian ke D, kemudian ke E. Jadi ini satu gelombang, A ke B ke C kan satu puncak ya, berarti ada 2 bagian, 1, 2. Kemudian satu lembah, 1, 2. Nah, jadi dia ada 4 bagian. A ke B 1, B ke C 1, C ke D 1, D ke E 1. Totalnya ada 4, maka dia adalah satu gelombang. Atau kalau kita mulai dari B, berarti kalau B ke C 1, nah, ke D 2, ke E 3, ke F 4. Nah, jadi ada 4 bagian, berarti dia satu gelombang. Atau misal kita mulai dari D deh, boleh. Berarti dari D ke E 1, ke F 2, ke G 3, ke H 4. Nah, itu adalah satu gelombang. Lalu bagaimana dengan setengah gelombang? Berarti kalau setengah gelombang dia setengahnya. Nah, berarti setengahnya adalah bagiannya hanya ada 2, karena satu gelombangnya ada bagiannya ada 4. Kalau dia tidak terdiri dari puncak saja, berarti dia terdiri dari satu lembah saja. Contoh setengah gelombang berarti dari A ke B berarti ke C. Ya udah, cuma 2 aja. A ke B, B ke C, udah selesai. Atau kalau misalnya dari C, C-nya hanya ke D, kemudian ke E. Oke. Atau misalnya Bu, kalau mulainya dari misalnya dari D. Nih ya, dari D, berarti D ke E, kemudian ke F, itu udah satu gelombang. Seperti itu ya. Nah, kalau 3/4 bagian berarti 3 dari 4 ya. 3 berarti dari A ke B ke C itu kan ada 2, A ke B 1, B ke C 2, kemudian ke D. Nah, itu adalah 3/4 gelombang namanya. Nah, ada yang harus kalian ketahui, bagian-bagian dari sebuah gelombang ini yang di atas itu, yang di atas seperti ini, itu namanya puncak. Namanya puncak. Ini juga puncak sama. Nah, kemudian yang bagian di bawah itu namanya lembah. Nah, sama, yang ini juga lembah. Ya, seperti itu. Ada lagi yang ini. Nah, ini pengikat di sini, ini adalah namanya simpul. Sama semuanya. Ini juga simpul. Ya, ini juga simpul. Sebenarnya sama aja sampai sana. Nah, kemudian ada jarak dari sini nih. Nah, dari sini. Dari situ ke situ, dari sini ke sini. Nah, jarak di sini namanya adalah amplitudo. Nah, ini juga sama, amplitudo. Seperti itu adalah bagian-bagian dari gelombang yang harus kalian pahami ya. Selanjutnya, nah, ada yang namanya panjang gelombang. Panjang gelombang itu dikenal dengan istilah lambda. Nah, mungkin kamu aneh melihat ini. Ini dibacanya adalah lambda atau panjang gelombang. Itu satuannya meter. Satuannya meter. Kita lihat gelombang di sini lambdanya berapa. Nah, dari sini ya. Itu lambdanya berapa lambdanya. Nah, lambdanya kita lihat dia ada berapa gelombangnya. Dari sini tadi ke sini kan 1 ya, 1. Kemudian dari sini 1 puncak, 1 lembah 2. Berarti dia lambdanya adalah panjang gelombangnya adalah 2 meter. Seperti itu. Ada beberapa rumus yang harus kamu paham pada gelombang. Mungkin ini sebenarnya sudah dibahas kita ketika membahas tentang getaran. Oke, kita lihat. Rumus yang pertama adalah tentang frekuensi. Frekuensi itu satuannya hertz ya, sudah Ibu bilang. Frekuensi itu rumusnya kalau di getaran itu banyaknya getaran, karena kita bahas gelombang berarti dia banyaknya gelombang dibagi waktu dan satuannya adalah hertz. Yang kedua rumus yang harus kamu ketahui adalah tentang periode atau satuannya adalah sekon. Periode itu ingat sudah Ibu jelaskan pengertiannya. Ya, untuk rumusnya adalah sama dengan 1/f atau 1 per frekuensi. Nah, mungkin yang baru adalah ini.
tentang cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang disingkat menjadi V ya, ini simbolnya. Satuannya meter per sekon sama dengan kecepatan. Nah, cepat rambat gelombang itu rumusnya adalah lambda dikalikan dengan F. Ingat tadi lambda satuannya meter ya, dikalikan dengan frekuensi. Ini bisa diturunkan ketika kita mencari pi, maka rumusnya lambda dikali F. Tetapi kalau yang ditanyakannya lambda, maka berarti pi-nya cepat rambat gelombangnya dibagi dengan frekuensi. Tapi kalau yang ditanyakannya frekuensi, berarti yang jawabannya atau rumusnya adalah pi-nya per lambda, seperti itu. Contohnya nanti akan Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya. Silahkan yang Ibu bahas barusan ditulis ya di buku catatan, biar nanti kalau kita bahas di kelas kalian tidak akan lupa. Oke, jangan lupa tulis di kolom komentar nama dan kelas kalian. Terima kasih, selamat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.